Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan berbagi cerita kepada Anda tentang ombak kecil dan ombak besar. Pada suatu hari ada dua ombak yang berada di laut, yaitu ombak kecil dan ombak besar. Keduanya berjalan bersamaan, tetapi di belakang dari ombak besar itu ada ombak kecil yang selalu jalan terlambat, dan ombak besar selalu jalan lebih cepat daripada ombak kecil. Ombak kecil merasa dirinya tidak berharga, tidak mempunyai kekuatan. Dia adalah ombak yang lemah dan selalu kalah dalam setiap langkah. Kemudian si ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Ombak kecil berkata, "Kenapa, wahai ombak besar, engkau berlari cepat, kuat, dan selalu melumbai saya, sedangkan saya sendiri seakan-akan hanya tercipta menjadi orang kecil yang tidak berdaya dan selalu kalah dalam setiap perlombaan?" Si ombak besar lalu menjawab bahwa sebenarnya ombak kecil dan ombak besar itu hanyalah pada waktu-waktu tertentu. Tetapi pada dasarnya kita ini diciptakan sama, yaitu kita ini terbuat dari air. Kita sewaktu-waktu menjadi ombak besar dan bisa jadi menjadi ombak kecil. Kamu yang ombak kecil boleh jadi akan menjadi ombak besar di waktu tertentu, dan akan menjadi ombak kecil di waktu tertentu. Sedangkan saya juga begitu. Jadi semuanya akan tergantung pada kekuatan yang kita miliki, tekad yang kita miliki untuk menjadi ombak besar yang selalu jalan, yang selalu mengalir dengan keras, dengan hantaman yang besar. Maka si ombak kecil itu merenungkan pesan itu, bahwa ternyata ombak kecil dan ombak besar itu hanyalah persepsi kita. Yang boleh jadi itu adalah jebakan pemikiran kita yang mengucilkan kita dan menjadikan diri kita tidak berharga. Kita sewaktu-waktu akan menjadi ombak besar, dengan syarat kita harus mempunyai tekad yang kuat, yang besar, dan mempunyai cara pandang yang maju. Pada saat cara pandang kita lemah, kita mudah pesimis, kita selalu menyalahkan keadaan yang ada di luar, dan kita tidak selalu belajar dengan apa yang ada pada diri kita sendiri, maka kita akan selalu menjadi ombak kecil. Maka saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, pertama, renungkanlah diri kita sendiri. Cobalah Anda melihat ada orang kaya dan orang miskin. Padahal dua-duanya tercipta di unsur yang sama, yaitu tercipta dari tanah. Tapi apa yang membedakan antara keduanya? Yang membedakan adalah cara kita memandang mereka. Seakan-akan orang kaya itu hanyalah kita mempersepsikan sebagai orang yang banyak hartanya. Sementara orang kaya belum tentu tenang. Orang kaya belum tentu juga dinilai dengan harta atau materi. Orang kaya bisa juga dinilai dengan batinnya. Maka jadilah manusia yang sejati.
manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana apa yang menjadi persepsi kita selama ini harus diubah agar kita bisa di waktu yang lain menjadi ombak besar. Ombak besar itu adalah ombak yang dimana bukan hanya tekad yang kuat, tapi harus mempunyai daya jangkau yang cukup besar, dampak yang sangat besar. Maka jadikanlah diri kita sendiri bermanfaat bagi orang lain. Pada saat kita menjadi bawahan, maka jadilah bawahan yang bermanfaat buat orang lain. Jadikanlah setiap sedekah yang kita miliki atau uang yang kita miliki disedekahkan ke jalan yang benar. Karena orang besar pasti selalunya akan bersedekah dan orang kecil selalunya akan selalu meminta-minta. Maka jadikanlah diri kita menjadi orang besar. Bukan karena hartanya, tetapi juga karena hati kita sendiri. Harta kita boleh cari sebanyak-banyaknya dengan syarat tidak menyalahi aturan agama. Tetapi sekaya-kayanya manusia dalam pandangan harta itu sendiri adalah harus juga diseimbangkan dengan kaya akhlak, kaya budi pekerti yang luhur. Karena disitulah nantinya amal perbuatan kita akan ditimbang. Kita akan ditimbang yang kaya dan miskin, pejabat bawahan, presiden, rakyat. Semuanya akan ditimbang berdasarkan kadar keimanan, akhlaknya, dan harta yang dia dapatkan dan harta yang dia salurkan kepada apa. Jadi bukan masalah bahwa seberapa banyak harta yang kita dapat, tetapi seberapa manfaat yang kita dapatkan. Agar kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Maka mulai hari ini, jadilah orang besar, bukan hanya sekedar mencari materi, tetapi mempunyai akhlak yang baik, yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, yang memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, agar kita juga bisa mendapatkan manfaat balik dari itu. Bukan hanya kepada masyarakat, bahkan seluruh semesta alam harus mendapatkan rahmat, kasih sayang dari kita yang merupakan khalifah di muka bumi, dan kita menjadi manusia yang berjaya di suatu hari nanti. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.